Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sejatinya yang kita harus pahami. Inilah sejatinya yang harus kita mengerti. Bahwasanya terkadang kita menjadi muslim, tapi terkadang kita tidak tahu bahwasanya semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan. Makanya ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu apa? Ayat tentang masalah hutang piutang. Salah satunya supaya hutang piutang kita ditulis. Kenapa hutang piutang itu harus ditulis? Untuk meminimalisir persengketaan dan perselisihan di hari mendatang. Loh, sampai masalah fikih utang aja, kalau kita pahami kenapa hutang itu harus ditulis kalau ada hutang di antara kita, transaksi itu terjadi, supaya ketika kita nulis tidak terjadi perselisihan yang bisa mengakibatkan pecahnya hati dan permusuhannya di dalam jiwa kita. Sampai sedemikian jauhnya Islam itu membangun persaudaraan di antara kita. Bukan hanya dibangun, tetapi diberikan sebuah pahala yang besar. Bahwasanya pahala yang besar yang bisa menjadikan seseorang itu sebagai penduduk surga itu apa? Yaitu adalah bagaimana ketika dia memiliki kecintaan yang benar kepada sesama muslim. Makanya sampai para salaf itu, para tabi'in saja, salah satunya Fudail bin Iyad itu sampai berkata, Al-mu'min yatlubul ma'adir. Orang mukmin itu selalu minta udzur gitu terhadap dirimu kalau kemudian kamu menjumpai sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman dengan dia. Kasih udzur 1, 2, kasih udzurnya tuh sampai 70. Kalau kita pahami ini bukan narasi nih, harusnya kita realisasikan ini. Kenapa kok sampai kita disuruh untuk memberikan udzur? Kita melihat saudara kita melakukan ini, disuruh ngasih udzur 70. Sekali lagi, dengan kita memberikan alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan itu, setidaknya hati kita itu bisa kemudian tetap mencintainya dengan udzur yang kita berikan. Makanya sampai kita mendapati amalan hati yang paling baik itu apa? Yaitu ketika kita merasa rendah dan merasa hina di hadapan orang lain. Antum tahu ikhwan, kenapa Hasan Al-Basri itu menjadi orang yang paling utama di antara para tabi'in yang ada? Salah satunya adalah Hasan Al-Basri. Ternyata kalau kita membedah bagaimana biografinya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sampai dia disebut sebagai salah satu pembesarnya para tabi'in itu apa? Karena kebersihan hatinya Hasan Al-Basri. Makanya Hasan Al-Basri itu berkata pada salah satu riwayat yang kita ambil dari banyak kitabnya para ulama. Hasan Al-Basri itu berkata, tidaklah aku menjumpai orang yang lebih tua daripada diriku, kecuali aku mengatakan dia lebih baik daripada diriku. Karena sesungguhnya dia lebih mendahului saya dalam kebaikan ketika lahirnya lebih dulu. Kalau saya menjumpai orang yang lebih muda, maka kemudian saya langsung berkata, dia lebih baik daripada diriku, karena saya telah mendahului dia dalam kemaksiatan dibandingkan dia sebelum dia lahir. Sampai sedemikian luar biasanya Hasan Al-Basri untuk menjaga kebersihan hatinya kepada orang yang beriman. Sampai kemudian dia selalu merasa lebih buruk daripada orang-orang yang beriman yang ada di hadapannya. Karena dia ingin membangun cinta yang dia bangun di antara orang yang beriman, sebagaimana itulah yang difahami oleh Hasan Al-Basri ketika beliau mendapatkan pelajaran sunnah dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, inilah semangatnya kitabullah, inilah semangatnya sunnah Nabi SAW. Makanya setelah kita mengetahui ini, maka kemudian pertanyaan kita, siapa yang tidak menyukai persaudaraan ini? Maka kemudian kita akan mendapati perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, lalu ditegaskan pula oleh beberapa ulama. Yang tidak menyukai persaudaraan yang terjadi di antara orang yang beriman itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu adalah yang tidak menyukai persaudaraan yang terjadi di antara orang yang beriman itu adalah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu senangnya mempermusuhkan di antara orang yang beriman. Ini kenapa harus kita pahami ini, Ustadz? Supaya kita ngerti gitu loh. Supaya kalau kemudian kita bermusuhan itu kita sadar yang mengambil keuntungan di balik semua yang terjadi di antara kita itu siapa. Karena selalu ada konspirasi dalam kehidupan ini, sebagaimana selalu ada pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Maka kemudian yang menikmati permusuhan itu adalah syaitan. Mana dalilnya antum mengatakan bahwasanya tidak ada permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin kecuali yang menikmatinya adalah syaitan, Ustadz? Dalilnya jelas dalam salah satu hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitana qad ayisa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum. Makanya Rasulullah SAW yang sudah menyampaikan sendiri ketika beliau itu berkata, sesungguhnya syaitan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung disembah kembali di Jazirah Arab. Sudah putus asa untuk menjadikan patung itu disembah kembali di Ka'bah, itu sudah putus asa. Dia sudah kehilangan urat perjuangannya di situ. Syaitan sudah berputus asa, dia sudah lepas tangan untuk menjadikan kembali patung disembah di Ka'bah, itu sudah putus asa dia.
kata Rasulullah. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya patung dimasukkan ke Ka'bah itu, insya Allah tidak ada. Karena kita yakin dengan berita yang disampaikan Rasul. Tapi Rasulullah melanjutkan, falakin fi tahrishi bainahum. Tapi setan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan tahrish. Tahrish itu apa? Permusuhan di antara hati, di antara dada kaum muslimin. Itu dia tidak pernah berputus asa. Makanya Masya Allah, sampai urusan kita nikah pun tidak ada yang menikmati pertengkaran sampai terjadi perceraian itu kecuali setan, kan? Itu dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan kita bersaudara dalam iman pun sama. Makanya dalam hadis yang lainnya kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim kita menjumpai bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan inna iblis kana arsyu 'alal ma' yab'asu sarayahu fi kulli sabah. Sesungguhnya iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Jadi kerajaannya iblis itu di atas air. Cuma kita nggak ngerti dan tidak boleh kita raba-raba di mana tempatnya. Tidak boleh kita mengatakan di segitiga Bermuda. Enggak. Nabi tidak menjelaskan detail. Pokoknya kerajaan iblis itu di atas air dan dia membangun konsolidasi dengan para tentaranya. Jadi iblis itu ternyata terstruktur, terorganisir dia. Setiap pagi ada apel. Dari mana Ustaz tahu? Dari hadis Nabi. Di mana kemudian yab'asu sarayahu fi kulli sabah. Di mana kemudian beliau setiap paginya itu mengkoordinasi seluruh tentaranya dari syaitan. Yaitu jin yang menyimpang itu namanya syaitan. Karena syaitan itu kata sifat syaitan yashtun, artinya ba'uda yab'udu anil haq. Maka dia mengkondisikan syaitan itu. Lalu kemudian mengutus semua syaitan ke seluruh kehidupan manusia. Jadi ada syaitan malam, ada syaitan siang. Kemudian yang pagi bertebaran di atas kehidupan manusia itu. Nanti sore hari mereka datang menghadap untuk laporan lagi, apel sore. Lalu mereka melaporkan apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan manusia ketika menyesatkan manusia. Satu persatu setan memberikan laporan. Tidak ada yang membuat iblis itu merasa berkenan dengan semua laporan itu. Sampai ada satu setan yang berkata, taraktu hatta faraqa zaujatahu. Saya telah meninggalkan fulan sampai fulan itu menceraikan istrinya. Barulah kemudian iblis itu berkata, nikmat syaitanu antau, sebaik-baik setan yang layak mendapatkan penghargaan itu kamu. Makanya disitulah kita kemudian mendapati bahwasanya semangatnya setan sebelum orang itu menikah itu adalah mendekatkan. Itulah semangatnya setan. Makanya orang pacaran itu kenapa kok tampak indah? Karena setan memberikan bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Omongan 3 jam terasa 3 menit. Kekurangan dia selayak menjadi sesuatu yang berharga dan investasi berharga untuk kita. Kenapa? Karena pacaran. Kalau sudah nikah, maka kemudian setan akan berubah. Bagaimana kemudian setan itu menjadikan mereka yang sudah dihalalkan di hadapan Allah dengan misaqan ghalidha itu berubah, pecah. Sama itu pula kemudian yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kemudian kita menjumpai bahwasanya tidak ada orang yang paling senang dengan permusuhan kecuali adalah setan. Makanya saya sering mengatakan di dalam banyak kesempatan bahwasanya jangan menjadi setan dalam bentuk manusia yang menikmati permusuhan. Berbeda, bolehlah kita berbeda. Tapi yang nggak boleh itu bertikai. Kecuali perbedaan dalam masalah pokok. Nah, itu harus disikapi dengan ketegasan. Tapi perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, dalam persoalan-persoalan yang sifatnya ijtihadiyah, yang tidak menjadi mujma' alaih para ulama, dan tidak menjadi muttafaq alaih, tidak disepakati dalam perkara-perkara yang bukan kesepakatan besar para ulama, maka ijtihad itu harus disikapi dengan sikap saling menghargai. Maka kemudian disitulah pula kemudian kita jumpai bahwasanya itulah perbedaan itu dimaklumi dalam Islam. Yang tidak dimaklumi dalam Islam itu permusuhan atas nama apapun ketika kamu memusuhi orang yang beriman. Dan sesungguhnya disitulah kita paham kata para ulama. Sesungguhnya tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang menikmati permusuhan orang yang beriman kecuali yang pertama adalah syaitan. Dan syaitan tahu betul bahwasanya itu akan berakibat banyak hal dalam kehidupan. Orang kalau sudah memusuhi, dia akan menghalalkan dirinya untuk menghujat, menodai kehormatan. Dia akan mengambil hak orang yang kemudian dia musuhi. Lalu dia akan melakukan banyak dosa tanpa terasa ketika dia sudah memandang bahwasanya permusuhan yang dia lakukan kepada orang yang sama-sama beriman itu, kemudian dia merasa bahwasanya itu dilegitimasi dengan bolehnya dia ketika mengambil satu pendapat yang salah. Makanya setan tahu, ini kalau bermusuhan, maka Masya Allah ini kalau sudah bermusuhan itu pasti akan terjadi banyak dosa. Makanya setan itu kalau menggoda manusia itu sama dengan menggoda manusia itu ketika sebelum nikah. Strateginya setan kan berubah. Orang kalau sebelum nikah dibuat bagaimana mereka terus bersama. Tapi kalau sudah nikah dibuat berpisah.
Sama strateginya setan itu berubah kalau orang sebelum ngaji sama sesudah ngaji. Kalau sebelum ngaji, strateginya setan itu apa? Ayo minum khamar, minum cicipi wine ini tahun 60, tahun 67. Cicipin ini, enak ini. Itu strateginya setan ketika kita belum ngaji. Ayo kemudian datang ini, zina ini, ayo tebar pesona di sini, tebar pesona supaya kamu bisa menikmati tubuhnya. Itulah strateginya setan ketika sebelum kemudian kita ngaji. Tapi setelah kita ngaji, maka kemudian kata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, bukan berarti setelah kamu ngaji setan kemudian pergi, tereliminasi, bawa koper, lalu merasa gagal ketika kemudian menggoda kita. Enggak. Maaf, ada suara bocor. Tapi kemudian ketika kemudian kita sudah ngaji, maka setan itu akan berubah. Maka kemudian dia akan mengatakan, ayo fulan, hujat kehormatannya, ayo fulan, kamu nodai kehormatannya, ayo fulan, kamu tentang dia, ayo fulan, kamu fitnah dia. Yang akhirnya menjadikan dia menikmati dosa tanpa dia rasakan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.